Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada siang hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini datang dari Twitter. Saya datangkan dari Twitter ya, dari @anaklayangan. Cari aja nanti di Twitter. Di sini beliau menceritakan tentang pesugihan pocong. Namun berbeda ya dengan metode-metode pesugihan pocong yang lain. Biasanya kan mereka pakai ini, air liurnya pocong yuk, supaya masakannya enak. Tapi ini beda. Oke, seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Cerita ini berdasarkan kisah nyata yang saya dapat dari sumber di sekitar. Sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi pada seseorang, untuk mengambil jalan pintas, pastilah ada kesulitan dalam hidupnya. Kita mungkin tidak dapat menerima apa yang dilakukan oleh orang itu. Namun, justru dari sinilah kita bisa ambil hikmah atas kejadian. Siang itu, warung soto Ahmadi yang ada di kota Mojokerto ramai sekali pada jam makan siang. Warung makan yang letaknya cukup dekat dari alun-alun kota Mojokerto memang selalu penuh sesak pembeli. Mereka yang makan tidak saja dari orang-orang tua, namun ada juga dari keluarga yang muda. Bahkan anak-anak yang masih remaja juga ikut menikmati lezatnya warung soto Ahmadi. Jika sudah begitu, suasana menjadi riuh seperti pasar. Sambil makan, tidak sedikit dari pembeli yang asyik bercanda dan bertelepon ria. Bahkan ada yang berfoto-foto sambil menunggu pesanan yang belum datang. Saat potret memotret, tidak ada yang menghebohkan dan hasilnya biasa saja. Konon, justru setelah tidak berada di warung milik Ahmadi, peristiwa aneh itu baru terjadi. Saat hasil fotonya dilihat di layar, tampak ada keanehan, yaitu salah satu foto yang dipotret ternyata seperti sedang dipangku sesuatu yang aneh, berwarna putih menyerupai wujud pocong. Dari beberapa pemotretan, hanya sebuah foto yang menampakkan gambar seperti itu. Berita penampakan orang yang dipangku pocong tersebut ternyata cepat menyebar, termasuk fotonya juga menyebar dari HP ke HP yang lain. Setelah kehebohan itu, justru malah ada beberapa orang yang mengaku melihat penampakan pocong yang sedang memangku seseorang pembeli saat mereka berada di warung itu. Herannya, setelah ada peristiwa itu, justru yang lain malah ikut-ikutan menambahi. Ada lagi yang menyebutkan jika orang yang sering makan di warung tersebut bisa-bisa dijadikan tumbal pesugihan pocong. Tak menunggu waktu lama, akibat isu itu, warung makan milik Ahmadi sepi pembeli. Ahmadi yang merasa tidak melakukan apa-apa dan tidak mengetahui isu pesugihan itu menjadi heran sendiri. Hari itu, tidak ada seorang pembeli pun yang makan di warungnya. Kemarin masih ada 1-2 orang, kata Ahmadi. Namun, sekarang tidak ada sama sekali yang mampir ke warungnya. Istrinya yang biasa membantu melayani pembeli
sudah pulang terlebih dahulu. Mungkin karena warungnya sepi. Dalam hati, lelaki ini terus bertanyakan, ada apa ini? Kenapa hanya dalam waktu tidak sampai seminggu warungnya menjadi tidak ada pembeli sama sekali? Malam itu, sebelum menutup warungnya, Ahmadi sudah bertekad untuk mencari tahu jawabannya. Ia akan menanyakan hal itu kepada salah seorang temannya yang sama-sama membuka warung di sekitar situ. Dulu, warung soto miliknya itu tak pernah sepi pembeli. Setiap kali buka pukul 9 sampai 9 malam. Warung itu selalu ludes diserbu pembeli yang ingin menikmati sotonya, yang sebenarnya banyak terdapat di tempat lain. Warung soto milik Ahmadi seolah menjadi ciri khas kota Mojokerto saat itu. Orang-orang dari luar kota Mojokerto juga banyak yang mengenal dan suka makan di warung sotonya jika kebetulan melintasi kota onde-onde ini. Di samping rasanya yang memang enak, harganya juga terjangkau. Begitu rata-rata alasan pelanggannya menjelang malam sekitar pukul 9 malam. Ahmadi menutup warungnya. Dia menyempatkan keluar sebentar untuk menengok ke kanan ke kiri. Barangkali saja ada calon pembeli. Tapi malam itu memang kelihatannya tidak ada seorang pun yang akan mampir ke warungnya. Ia melihat beberapa warung yang menyediakan menu lain selain soto telah tutup dan hanya warung milik Tono, penjual sate ayam yang masih buka. Dengan sabar, ia yakin tidak akan membuat hatinya semakin gelisah malam itu. Usai menutup warungnya, Ahmadi mendatangi Pak Tono, penjual warung sate ayam yang masih satu deretan dengannya. Ia berkeluh kesah pada temannya itu yang asalnya dari Madura tentang warungnya yang tiba-tiba menjadi sepi pembeli. "Jadi, kamu sendiri belum mendengar tentang isu mengenai warungmu itu, Di?" tanya temannya tersebut. "Belum. Emangnya ada apa, Noh?" Tono akhirnya menceritakan apa yang didengarnya secara terperinci. Mulai dari foto seorang yang katanya dipangku pocong, sampai warungnya yang sewaktu-waktu bisa minta tumbal. Tak hanya bercerita, Tono juga menunjukkan gambar seorang gadis yang katanya dipangku pocong itu. Mendengar cerita itu, Ahmadi hanya geleng-geleng kepala sambil sesekali menarik nafas dalam-dalam. Tapi saat ditunjukkan gambar gadis yang katanya dipangku pocongan, Ahmadi kurang yakin jika gambar itu diambil di warungnya. Sebab latar belakangnya tidak jelas dan bisa saja foto itu hasil rekayasa, seperti foto-foto artis yang sering didengarnya di berita infotainment dan televisi. Ia yakin bahwa isu itu dihembuskan seseorang yang tidak senang pada warungnya. Tapi siapa orang itu yang tega melakukan hal ini? Malam itu dengan perasaan galau, Ahmadi pulang ke rumahnya yang tidak terlalu jauh dengan berjalan kaki. Barang dagangannya ditinggalkan begitu saja di warung, tanpa ada yang dibawa pulang. Seperti biasanya, ia masuk ke dalam rumahnya yang sudah sepi dan pintunya tidak terkunci. Mungkin istri dan anaknya yang sudah berumur 7 tahun sudah ketiduran, sehingga lupa mengunci pintu kamar. Batin lelaki ini. Tapi sampai di ruang tengah dan di dekat kamar yang biasa digunakan untuk menaruh barang-barang, Ahmadi mendengar sesuatu yang aneh. Suara itu lirih sekali.
Tapi ia seperti mengenali siapa yang mengucapkan kata-kata yang berulang-ulang itu, menyerupai pembacaan mantra. Kadang jin mayit, kadang jin mayit, kadang jin mayit. Begitu kalimat itu terdengar sampai berkali-kali. Tiba-tiba saja datang hembusan angin yang entah dari mana asalnya. Ahmadi yang sedang mendekati ruangan itu sampai dibuat merinding bersamaan dengan datangnya tiupan angin tersebut. Sementara itu, dari dalam kamar Ahmadi masih mendengar suara yang mengucapkan mantra berulang-ulang kali itu. Tiba-tiba lagi terdengar suara seperti benda jatuh. Setelah itu, suasana kembali sunyi. Ahmadi memberanikan diri untuk mengintipnya. Ternyata di dalam kamar istrinya sedang menghadapi sebuah benda yang terbungkus kain putih menyerupai wujud pocongan. Tak kalah kagetnya saat benda menyerupai pocong itu dibuka. Ternyata di dalamnya berisi uang tunai yang jumlahnya menggiurkan saking banyaknya. Ahmadi seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tapi rasa penasaran membuat keberaniannya muncul untuk mengetahui apa yang sedang dilakukan istrinya. "Kamu ngapain, Sri?" tanya Ahmadi menyebut nama panggilan istrinya yang bernama lengkap Sriatun itu. Sri terkejut, namun cepat-cepat wajahnya berganti dengan senyuman begitu mengetahui yang datang adalah suaminya. "Kita kaya raya, Mas. Kita kaya raya. Lihat ini, semuanya uang. Tidak apa-apa warung soto kita sepi sekarang. Tapi sekarang kita bisa jadi kaya raya dengan uang ini," ucap istrinya meyakinkan Ahmadi. "Jadi selama ini diam-diam kamu melakukan pesugihan? Berarti benar apa yang diisukan oleh orang-orang sekitar tentang warung soto kita, Sri?" tanya Ahmadi seolah belum percaya dengan apa yang dilakukan oleh istrinya itu. Ia diam, seperti mengiyakan atas semua tuduhan itu. Ahmadi sempat tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh istrinya, yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan. Ia takut bahwa semua itu akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik, misalnya membutuhkan tumbal. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa sebab semua sudah dilakukan istrinya tanpa sepengetahuan suami. Dan penyesalan itu semakin mendalam saat anak sematawayangnya meninggal di jalan raya akibat ditabrak kendaraan bermotor sepulang dari sekolah. Ahmadi sempat menduga jangan-jangan akibat tumbal bagi mereka yang memuja pesugihan pocong. Tapi pikiran itu sirna saat ia hanyut dalam kenikmatan yang dihasilkan dari memuja pesugihan pocong yang dilakukan oleh istrinya itu. Konon, selain bisa menarik harta benda secara langsung yang menyerupai pocongan, mereka yang menganut pesugihan pocong juga ikut terbantu jika mempunyai usaha warung makanan, dagang, dan sejenisnya. Caranya, pesugihan pocong itu bisa menarik pelanggan, pelanggan bisa merasa nyaman betah dan ingin kembali ke tempat yang diikuti pocong pesugihan. Tapi apa yang dilakukan oleh Sriatun, istri Ahmadi, tentu saja tidak sebanding dengan resiko yang harus mereka tanggung.
kenikmatan duniawi yang mereka reguk hanya sirna dalam sekejap mata. Tapi siksa di kemudian hari harus mereka tanggung sepanjang masa. Sebuah perbuatan tercela yang tak pantas untuk diikuti. Tamat. Terima kasih sudah membaca tweet ini. Semoga kalian sehat selalu. Baik, itulah tweet agak pendek ya dari Twitter yang saya ambil dari @anaklayangan. Jadi di tweet ini menceritakan tentang pesugihan, yaitu ya pesugihan pocong. Cuman di sini bedanya, pocongan ini nggak ngiler ya. Maksudnya itu kan biasanya itu pakai ludah atau apalah supaya masakannya itu enak. Ternyata di sini beda. Metodenya itu si pengunjung ketika beli makanan di tempat itu, mereka ketika duduk itu dipangku oleh pocong. Dan ketika merasa dipangku oleh pocong itu, jadi mereka itu kayak terhipnotis gitu loh. Merasa tempat itu nyaman, terus kayak makanannya enak. Ya beda lah sama metode air liur pocong yang sebelum-sebelumnya itu ya. Oke, mungkin itu saja cerita untuk siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.